Mimpi setiap orang yang berhaji adalah mencapai haji mabrur. Sungguh jauh rasanya untuk mencapai haji mabrur tersebut. Karena terkadang keangkuhannya lebih kuat. Dipanggil Pak Haji, sombongnya saya itu udah lebih besar gitu loh, seolah lebih dari orang lain. Padahal banyak orang yang mungkin lebih mabrur dibanding saya yang sudah pernah ke Mekah. Karena dia mabrur bukan karena dia ke Mekah, tapi karena dia justru bisa menjadi rahmatan bagi semesta, rahmat bagi sesamanya dan bagi dunia ini. Saya Maman Suherman, ini cerita perjalanan haji saya lebih dekat. Saya ingat betul, kami ini bukan orang berpunya. Untuk nonton televisi aja tidak punya televisi. Apa yang kami lakukan? Setiap pulang sekolah, baru makan dan sholat duhur. Kan televisi itu jam 5, jam 6 baru tayang. Masih TVRI. Kami itu, saya dengan adik perempuan saya bawa adik perempuan saya ke depan rumah orang-orang kaya, ngantri berbaris. Dari jam 2 sampai jam 6 ngantri berbaris supaya bisa nonton bareng-bareng di rumah itu. Karena kalau tidak, antrian panjang. Rumah itu cuma bisa menampung 8-10 orang, kita nggak bisa masuk. Dan itu bapak saya cuma bisa bersedih hati, bisa urut dada melihat karena belum bisa membelikan itu. Saya lupa makan, langsung berdiri di depan orang karena mau nonton film Voyage to the Bottom of the Sea. Itu cerita malam minggu tentang peristiwa-peristiwa misterius di dalam kapal selam gitu kan. Nah itu saking ngantrinya, saya jatuh sakit tuh. Karena udah nggak makan, kena hujan deras, dan nggak mau pindah gitu kan ya. Dan tahu nggak, karena hujan deras dan nggak mau pindah dan bau keringat, itu begitu udah sampai depan pintunya orang, saya juga ditolak untuk nonton. Yang saya mengerti bau badan yang nggak tahan, mungkin kalau dalam ruangan itu bisa bikin mual semua orang yang nonton itu, maka saya pulang. Dan kemudian saya divonis kena tipes. Waktu itu penyakit paling mematikan. Saya kelas 3 SD itu kuartal pertama 4 bulan itu nilai saya kosong. Nggak ada, karena saya selama 4 bulan ada di rumah sakit. Waktu itu penyakit mematikan buat anak-anak itu di sana. Saya di rumah sakit tentara, kaki tangan diikat, nggak boleh bergerak sedikit panas tinggi, 41, 42 orang meninggal. Jadi saya tuh saksi mata melihat orang menangis. Sebelah kamar saya, karena itu kayak barak gitu, 4-5 orang di situ. Kita waktu itu kan nggak boleh makan apa-apa selain bubur disaring. Ini bayangin nggak? Bubur putih disaring, jadi udah kayak air kan. Nah nenek saya satu hari sedang menjaga saya, kasihan lihat cucunya, aduh bubur saring melulu. Apa yang dilakukan nenek saya yang menyayangi saya ini? Bubur dikasih ikan cakalang pedas. Bayangin nggak? Ibaratnya ikan cakalang rica-rica, itu dia saring juga sih, tapi dia masukkan ke dalam bubur. Itu mah dahsyat sebabnya, usus saya kena tek. Keputusan dokter saat itu adalah yang bernama M. Suherman ini sudah wafat. Jadi saya dibawa ke kamar mayat. Keluarga saya nangis semua, saya dengar. Saya dibawa ke kamar mayat, nenek saya mau memberikan pengakuan dosa bahwa ini penyebabnya dia. Karena dia diam-diam tanpa setahu dokter memasukkan ikan cakalang ke makanan saya. Bapak saya nangis dan bilang, maaf ya nak, ini juga sebabnya karena bapak nggak bisa beliin kamu televisi. Itu kalimat dia tuh. Andai kamu masih hidup, Bapak akan berjuang untuk bisa membelikan kamu televisi. Saya bangun loh. Saya terbangun dan sadar, dan semua dokter segala kaget. Itu tinggal tanda tangan, Bapak saya surat kematian nggak jadi tanda tangan. Dan itu surat kematian itu dirobek dan kami dirawat lagi. Betul, ketika saya sembuh tuh harus belajar jalan dulu. Karena nggak bisa bergerak selama 4 bulan, saya jadi lumpuh kan. Begitu saya berjalan pulang ke rumah, itu rumah saya dibuka pintunya lebar-lebar. Di depan rumah itu bukan di depan rumah, di ruang tamu itu sudah ada televisi berdiri di situ. Dan setelah meninggal bapak saya baru tahu kalau bapak membeli televisi itu dengan kreditan, menggunakan uangnya rentenir, dan baru lunas setelah 3 tahun. Kreditannya, karena kadang nggak bayar bertambah lagi, utangnya nggak bayar bertambah lagi, dan baru lunas sebelum kami meninggalkan Makassar menuju ke Sumedang, karena bapak saya pindah kerja ke Jakarta sebagai tentara.
ditugaskan ke Jakarta, dan beberapa bulan kemudian bapak saya wafat. Jadi utang televisi kami itu baru lunas beberapa bulan setelah bapak kami wafat. Setiap sore bapak naik sepeda berkeliling Makassar untuk ngajak anaknya jalan-jalan menuju ke sholat maghrib. Itu selalu lewat di depan gedung besar dan selalu bilang, "Man, di dalam situ orang-orang pintar. Orang-orang yang melanjutkan tugas kerasulan, membawa kabar." Saya ngangguk-ngangguk aja karena nggak ngerti. Ketika udah gede saya baru sadar yang dia tunjuk itu adalah kantor media. Kantornya Pedoman Rakyat, kantor koran. Dan dia bilang orang-orang yang membawa kabar itu, pelanjut tugas kerasulan itu yang dia maksud adalah wartawan yang membawa kabar. Nanti jadi wartawan ya, kata dia. Anak kecil mana ngerti wartawan. Tanpa sadar ketika saya diterima di UI di Kriminologi 84 dan harus membiayai hidup sendiri dan membantu ibu saya membiayai 4 adik saya, yang teringat nasihat itu. Sehingga yang saya lakukan tanpa keluarga di Jakarta supaya bisa dapat uang dan tetap bisa kuliah adalah mengirim tulisan. Mengirim tulisan ke berbagai media, bisa dapat uang. Uang kuliah tahun 84 itu 40.500 satu semester. Sementara menulis di mana-mana itu satu kali tulisan bisa 15.000, 25.000, artikel bisa dapat 40.000. Itu membesarkan hati saya bahwa oh ternyata benar ya ingatan nasihat tentang bapak saya. Bapak saya cuma sersan waktu mengatakan hal ini. Ketika ayah saya wafat 15 Januari 82, malamnya di Rumah Sakit Dustira Cimahi, ketika dirawat bapak memanggil saya, mewasiatkan 2 hal, ada 3 hal. Bapak bilang, mungkin kamu tahu penyebab sakitnya bapak, tapi jangan dendam. Kalaupun kamu dendam, bukan dengan dendam dengan membalas dendam kepada orang yang kita curigai membuat bapak sakit. Cara membalas dendamnya adalah kamu harus jadi orang ya man. Itu 1. Yang kedua, kalau bapak meninggal, balas dendamnya begini. Kalau bapak meninggal, jangan mewahkan makam bapakmu, tapi mewahkan hati ibumu. Dan tunaikan cita-citamu. Tunaikan cita-cita bapakmu. Haji. 1991 saat saya menjadi salah satu katakanlah petinggi di salah satu media cetak di kelompok Kompas Gramedia, setiap 3 bulan 6 bulan itu ada evaluasi langsung dengan Pak Yaakob Utama. Jadi kita diundang untuk dikasih lihat performa media kita dari segi oplah, kemudian dari segi penghasilan iklan dan lain sebagainya, termasuk berbagai permasalahan yang berkaitan dengan ke-SDM-an. Nah, entah kenapa dapat berkah kayak gitu, tiba-tiba potretnya adalah media yang kamu pimpin itu performanya bagus. Saya nggak punya teori di situ. Lalu kemudian Pak Yaakob bertanya, anak muda, dia selalu manggil saya anak muda, apa yang kamu inginkan? Saya bingung, mau apa ya? Belum sempat menjawab, atasan saya yang pegang Gramedia Majalah bilang, alah orang Makassar mah itu pasti cita-citanya 1 naik haji. Saya langsung terhenyak, iya itu cita-cita saya, tapi saya nggak pernah kebayang akan mengucapkan hal itu. Dan tiba-tiba Pak Yaakob bilang, ya sudah, kamu berangkat haji, nanti kantor yang biayain. Maka jadilah saya Haji Abidin atas biaya dinas. Dan saya beruntung karena pada saat yang bersamaan juga ada satu ONH Plus yang juga mengundang saya untuk meliput haji. Jadi dipadukanlah antara grup Kompas dengan ONH Plus 3 Utama waktu itu. Memadukannya itu menguntungkan saya luar biasa karena begitu dibilang naik haji yang saya pikir lalu selama di sana saya hidup pakai apa nih? Nggak punya tabungan. Gaji saya waktu itu masih 300 ribuan. Hanya cukup untuk saya dan membiayai adik saya sekolah. Tiba-tiba Pak Yaakob bilang gini, udah statusnya kamu itu dinas luar negeri. Wow, langsung kaget saya, dinas luar negeri selama 50 hari. ONH Plus selama 50 hari, makan ditanggung sama ONH Plusnya. Dan selama di sana mau ngapain berkeliling Mekah, Madinah, berbagai titik-titik sampai ke makam Baqi dan lain sebagainya, itu yang tanggung Kompas. Tapi kirim berita. Alhamdulillah, bayangin nggak ketika dolar masih 1.600-an, uang saku saya waktu itu $100-an lebih per hari. Per hari selama 50 hari. Jadi itulah yang kemudian menjadi tabungan pertama saya juga ketika pulang ke Indonesia.
Ada dua pengalaman yang tidak akan bisa saya lupakan begitu masuk menginjakkan kaki di Mekah. Begitu kita masuk ke dalam hotel, pembimbing haji kami langsung bilang, "Kenapa kalian ini kok pada terdiam sih di kamar hotel? Bukannya langsung berangkat ke Masjidil Haram untuk langsung sholat ke sana?" Itu semua terdiam dan terbengong. Rupanya pembimbing haji kami ini, Pak Kiai ini udah tahu nih. Dan mungkin karena pengalaman berpuluh-puluh tahun, apa tau nggak kalimat yang muncul? "Ayolah, pada ngaku dosa aja deh. Apa dosa-dosa yang kalian lakukan di luar negeri selama ini di Indonesia? Ngaku dosa aja pada Allah biar langkahmu ringan." Itu kami tuh semua diam-diam masuk kamar ngaku dosa dan macam-macam, termasuk saya. Akhirnya kita buka hati masing-masing, kayak sholat tobat di kamar masing-masing. Habis itu lega, baru kami melangkah. Bisa lancar melangkah ke dalam Masjidil Haram. Termasuk saya mengalami peristiwa yang pengakuan dosa yang sangat luar biasa terhadap kenakalan-kenakalan anak muda ini gitu. Begitu melihat kiblat, ya udah itu langsung terpuruk dan saya langsung tertunduk, langsung sujud syukur bisa menatap sesuatu yang tidak pernah terbayangkan akan datang dengan sedemikian cepatnya dalam hitungan hari. Karena ketika kecil waktu di Makassar itu, peristiwa-peristiwa spiritual yang paling saya rasakan adalah kalau mengantar keluarga atau tetangga berangkat haji. Itu kayak pesta besar karena rombongan satu kampung, satu keluarga mengantar ke pelabuhan. Dengan doa keselamatan karena tidak kita bisa bayangkan akankah dia pulang dalam keadaan selamat. Karena waktu itu hajinya itu berbulan-bulan karena naik kapal laut. Peristiwa kedua ketika mereka pulang, itu rombongan orang berantrian menunggu Pak Haji ini pulang, lalu kemudian berebut untuk mencium tangannya. Dari pelabuhan itu jalan kaki bisa sampai ke rumah kami dan kemudian ke masjid. Itu anak kecil ini terpuruk, terseok-seok di antara keramaian orang, itu nggak akan pernah bisa saya lupakan. Sehingga saya menganggap, wow, betapa luar biasanya perjalanan ini. Yang juga nggak akan mungkin saya lupakan adalah cita-cita bapak saya. Bapak saya cuma bilang, bapak ini berharap bisa naik haji sebelum dipanggil oleh Allah. Itu nggak pernah bisa saya lupakan. Sehingga ketika saya sampai ke Mekah, yang saya bayangkan adalah cita-citanya bapak saya. Dan cita-cita bapak saya itulah yang mendorong saya juga untuk bercita-cita naik haji. Dan bapak saya nggak kesampaian. Bapak saya wafat 15 Januari 82. Saya naik haji tahun 1991. Disitulah yang kemudian saya selalu mengingat bapak dan kemudian pernah bertemu dengan pembimbing haji saya, dua orang yang sangat luar biasa itu, Kiai Haji Zainuddin MZ dan Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Karena saya wartawan, ya saya harus banyak bertanya dan juga ingin menulis, semua saya tanya. Kenapa harus wukuf di Arafah, kenapa harus tawaf, kenapa harus sa'i. Kalau penjelasannya Kiai Zainuddin MZ, bahkan istri Rasul dan anak Rasul, istri Ibrahim, itu untuk memberi minum pada bayinya pun harus berlari dari dua bukit Safa dan Marwah. Itu yang kita peringati di sa'i dan ketika sa'i antara bukit Safa dan Marwah. Jadi bukan sekedar lari-lari tapi mengingat bahwa hidup ini perjuangan, gak ada yang datang dari langit. Nah, satu yang gak bisa saya lupakan ketika saya bilang, lalu untuk apa kita tawaf di Arafah? Zainuddin MZ mengatakan, tanya ke Kiai Haji Abdurrahman Wahid, Gus Dur. Saya nanya, Gus Dur cuma bilang begini, kalau kamu tidak percaya pada kekuatan doa, maka nggak usah berdoa di sana. Gitu aja kok repot. Lalu saya bingung kan apa maknanya. Zainuddin MZ bilang, Samina wa ata'na man, dengarkan dan patuhi apa ajaran gurumu. Sayalah yang harus menerjemahkannya sendiri. Makanya di 1991 itu, saya begitu wukuf di Arafah, begitu di bawah tenda, nggak ada pilihan lain. Nggak ada pikiran lain selain membuka Al-Quran dan mengaji. Saya ngaji terus menerus dan yang terbayang selalu ketika ngaji itu wajah bapak saya. Lalu teringat nasihatnya Gus Dur. Kalau kamu nggak percaya doa ya nggak usah berdoa. Saya balik itu. Apa yang saya balik? Saya berdoa. Berarti Gus Dur berharap saya berdoa dan saya bilang, ya Allah saya rindu bapak saya. Mungkinkah saya dipertemukan oleh dengan bapak saya, entah dengan cara apa, dengan cara mimpi atau dengan cara apapun saya ingin bertemu dengan bapak saya. Lalu saya larut lagi dalam doa. Nah, masih dalam keadaan mengaji, tiba-tiba ada orang jalan dari kejauhan pakai baju ihram memegang kepala saya.
Dirasa saya seperti itu, memegang kepala saya dan kemudian mengatakan, "Nak, terima kasih kamu udah mendoakan." Begitu saya lihat itu wajah bapak saya. Dan saya langsung jatuh pingsan. Ketika saya tersadar, orang-orang marah di sekeliling saya diam aja. Lalu kemudian saya bertanyalah ke Gus Dur tentang pengalaman spiritual ini. Gus Dur mah bercanda aja. Alah, karena memang kamu rindu sama bapakmu, semua orang yang datang ke kamu kira itu bapakmu. Ya mungkin juga ya Gus ya. Tapi kemudian Gus Dur bilang, tapi tahun depan badalkan haji bapakmu. Hajikan almarhum bapakmu. Gus, saya ini Haji Abidin loh atas biaya dinas. Gus Dur bilang, ya udah tahun depan Haji Abu Bakar atas budi baik kantor. Alhamdulillah tahun depan Pak Yaakob Utama lagi-lagi juga bersama Tiga Utama memberikan saya kesempatan kembali menjalankan ibadah haji dan meliput perjalanan haji tahun 92. Jadilah saya Haji Abidin dan Haji Abu Bakar karena orang-orang baik di sekeliling saya termasuk yang nggak bisa saya lupakan ya Pak Yaakob Utama. Jika saya bisa berbicara langsung lagi dengan ayah saya, terima kasih udah ngasih warisan terbesar yang bisa membuat saya hidup sampai sekarang, yaitu ilmu pengetahuan. Kewajiban untuk saya bisa membaca, selalu membelikan saya buku, dan 60 buku yang sudah saya tulis, 40 buku itu inspirasinya dari kisah ibu dan bapak saya yang saya kembangkan dalam berbagai bentuk tulisan. Dan karena royalti dari buku-buku itulah saya tidak cuma hidup cukup, bahkan buat saya itu berkecukupan. Saya bisa membiayai ketiga anak saya sekolah di dalam negeri, sekolah di luar negeri. Semua itu kiriman dari bapak ibu dari tempatnya sekarang. Kalau kata Rumi, kematian itu hanya dirasakan oleh orang yang melihat sesuatu hanya berdasarkan jasad benda. Sebenarnya tidak ada perpisahan, tidak ada kematian kalau kita ingin terus menghidupkannya. Bapak saya sudah pergi lama, 82. Ibu saya sudah pergi tahun 2020. Tapi kenapa saya masih tetap merasakan dia hidup? Karena kami tidak pernah berhenti berdialog. Berdialog dalam doa, berdialog dalam rekaman-rekaman kenangan-kenangan baik tentang beliau. Wasiat-wasiat yang dia munculkan yang kemudian saya hidupkan terus-menerus. Sehingga saya sampai hari ini masih sering berdialog dengan bapak saya, masih sering berdialog dengan ibu saya. Nak, Bapak memang tak menjagaimu setiap saat. Tapi tahukah kau, dalam doanya tak pernah terlupa namamu disebut. Tangisan Bapak mungkin tak pernah kau dengar, karena dia ingin terlihat kuat agar kau tak ragu untuk berlindung di lengan dan dadanya ketika merasa tak aman. Anakku, dalam diri Bapak juga terdapat surga bagimu. Maka hormati dan sayangi Bapakmu.